Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022, kita memperingati Hari Santo yang bertepatan saat ini jatuhnya kepada Santo Theodosius. Yuk kita dengar ya ceritanya bagaimana perjalanan Santo Theodosius ini. Theodosius dilahirkan di Asia Kecil pada tahun 423. Sebagai pemuda, ia berangkat berziarah di Tanah Suci. Dikatakan bahwa ia terinspirasi oleh perjalanan iman Abraham sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian dalam kitab suci. Setelah mengunjungi tempat-tempat suci, ia memutuskan untuk mengamalkan hidupnya. Jadi di sini Theodosius ini mengamalkan hidupnya, yaitu hidup untuk doa. Kita lanjutkan ya. Ia mohon bimbingan dari seorang kudus bernama Longinus. Segera orang menyadari betapa kudus Theodosius sendiri. Banyak orang memohon diperkenankan bergabung dengannya. Mereka juga rindu menjadi biarawan. Theodosius membangun sebuah biara besar di Katismus dekat Bethlehem. Tak lama kemudian, biaranya telah dipenuhi dengan para biarawan dari Yunani, Armenia, Arabia, Persia, dan negara-negara Slav. Pada akhirnya, wilayah itu berkembang menjadi sebuah kota kecil. Satu bangunan diperuntukkan untuk orang sakit, satu untuk orang lanjut usia, dan satu untuk kaum miskin dan kaum tunawisma. Theodosius senantiasa murah hati. Ia memberi makan suatu antrian fakir miskin yang tanpa akhir. Terkadang tampaknya tak akan tersedia cukup makanan bagi para biarawan. Tetapi Theodosius menempatkan kepercayaan besar pada Tuhan. Ia tidak pernah membiarkan mereka yang datang pergi dengan tangan kosong, bahkan meski nyaris tak tersisa lagi makanan. Biara itu merupakan suatu tempat yang amat damai. Para biarawan hidup dalam keheningan dan doa. Semuanya berjalan begitu baik hingga Patriark Yerusalem menunjuk Theodosius sebagai pemimpin dari segenap biarawan di timur. Theodosius wafat pada tahun 529 pada usianya 106 tahun. Patriark Yerusalem dan banyak orang menghadiri pemakamannya. Theodosius dimakamkan di mana ia pertama-tama hidup sebagai seorang biarawan. Tempat itu disebut Gua Para Majus. Orang percaya bahwa para bijak tinggal di sana ketika mereka datang dalam perjalanan mencari Yesus. Meski karya Theodosius dimulai dari sesuatu yang kecil, kebajikannya segera menarik perhatian orang-orang lain yang rindu melayani Tuhan. Nah, itulah kutipan yang terakhir ya saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi segala sesuatu yang besar, wah itu hebat, begitu besar, begitu mega, begitu indah. Atau dalam suatu pekerjaan, oh dia sukses. Atau dalam suatu pendidikan, oh dia mempunyai pangkat yang tinggi. Atau dalam suatu hal lain lah ya, berkarya gitu. Tapi itu semuanya dimulai dari hal yang terkecil. Jadi setiap tindakan apapun yang kita lakukan, berusahalah untuk melibatkan Tuhan. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil ya Bapak, Ibu, saudara-saudari. Apapun yang kita minta dan apapun yang akan kita lakukan. Karena apa? Tuhan sangat sayang kepada umatnya yang rendah hati
dan kepada mereka yang memohon dengan tulus senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kutipan Santo hari ini bisa menjadi teladan buat kita semua. Terima kasih. Damai sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Tuhan mengabulkan doa Hana dan ia melahirkan Samuel. Sekali peristiwa setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernazar dan berseru, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, tidak Tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama. Maka Elia berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya. Maka berkatalah Hana, semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu. Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Bacaan Injil diambil dari Markus 1 ayat 21b sampai 28. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022. Tuhan mendengarkan doa orang yang dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri dan hidup mereka kepadanya. Doa dan harapan Hana dikabulkan oleh Tuhan. Ia mendapatkan seorang anak dan kemudian menyerahkan anak itu kembali kepada Tuhan. Yesus mewartakan kerajaan Allah, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Ia menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. Semua peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita manusia memiliki iman yang kuat, Tuhan sendiri dengan kuat kuasa-Nya akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan kita. Kuasa Yesus melebihi apapun. Hal itu pun diakui oleh orang-orang pendakwah pada waktu itu melihat perbuatan Yesus. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Yesus membangun kerajaan Allah dengan tindakan yang nyata. Ia menyingkirkan penghalang yang menghambat pekerjaan Yesus. Kita diajak untuk mengandalkan Yesus dalam setiap perkara. Roh jahat itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di situ. Ada wilayah suci yang tak memungkinkan roh jahat bergerak. Dan wilayah itu ada pada orang dari Nazaret ini. Keunggulannya jelas dirasakan. Itulah yang disaksikan orang-orang waktu itu dan diberitakan kepada kita sekarang. Mereka makin bertanya-tanya, lalu siapa sebetulnya dia yang diakui kewibawaannya, bahkan oleh kawanan roh jahat yang memakai kata kami itu? Jadi,
Roh-roh seperti itu merasa terancam dan gentar di hadapan orang Nazaret yang sedemikian dekat dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam. Yesus mengeluarkan roh daripada diri orang yang kerasukan yang mau mendekat kepadanya. Penginjil Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Inilah kebesarannya, inilah kuasanya, dan kita diajak untuk taat padanya. Samuel lahir karena penyerahan diri Hana, ibunya, kepada kehendak dan kuasa Allah. Dengan penuh kesadaran, Hana pun menyerahkan anak sulungnya untuk membangun kerajaan Allah. Kita telah melihat bagaimana kuasa roh jahat itu sangat kecil dibanding dengan kuasa Yesus yang besar. Oleh karena itu, hilangkanlah rasa takut yang ada pada kita dalam menjalani hidup ini, atau yang menyangkut dengan hal-hal spiritual, sebab Tuhan Yesus berkuasa atas ciptaannya dan berkuasa atas segalanya. Demikianlah renungan hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita kembali lagi kepada bacaan pertama dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari Injil Markus. Di sini kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Dalam segala tindakan kita, andalkanlah Tuhan Yesus. Kita akan dibimbing kemanapun kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan diberkati, diberi kekuatan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, tujuan kita hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Baik dari segi pekerjaan, dalam segi mengajar, dalam segala hal apapun, tetaplah andalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.